Terima kasih pada Direktur BUMDesma saat ini, Pak Sarip. Selanjutnya kita akan menuju atau melaksanakan rakor atau pembinaan administrasi yang harus disampaikan. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan saat ini terkait administrasi di BUMDesma Niaga Lestari ini. Sebelumnya mungkin kemarin ketika PNPM itu adalah namanya UPK. Nah, saat ini ketika BUMDesma itu berubah menjadi DBM. Jadi bukan UPK lagi tapi DBM. BUMDesma itu adalah sebuah lembaga, di bawah BUMDesma adalah unit. Nah, salah satu unitnya adalah DBM ini, DBM Niaga Lestari di bidang simpan pinjam. Jadi ada beberapa administrasi, sebetulnya tidak ada perubahan dari administrasi di DBM dengan UPK itu masih sama, tapi ada sedikit mungkin yang perlu dibenahi. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus berjalan pembenahan ini. Jadi data yang ada di DBM ini ketika dipinta oleh penasehat yaitu kepala desa, nantinya ketika suatu saat BUMDesma ditanya data, UPK sudah siap. Jadi mengapa saat ini kita adakan kumpulan ini atau pembinaan ini, kemudian harus membawa catatan kelompok. Salah satunya adalah ketika kita akan MAD besok, kita ditanyakan data oleh kepala desa kemarin, data anggota yang usahanya berapa, yang tidak usahanya berapa. Jadi mengapa diminta data atau hafal anggota usahanya apa, saat ini akan didata. Jadi per orang itu nanti akan didata kelompoknya satu-satu, usahanya apa yang realnya gitu. Jadi tidak ada tembak menembak atau tos tanggung lah bahasanya ya. Jadi kedepannya alurnya akan tetap sama, tapi ada sedikit perbedaan. Baik, kita mulai sedikit pembinaan administrasi Badan Usaha Milik Desa Niaga Lestari Pleret LKD Kecamatan Pleret oleh Chandra Biasa. Di sini akan ada alur dari pengajuan dan perguliran. Jadi yang akan dibahas tentang, kalau administrasi itu di bidang administrasi atau di sekretaris itu pasti ujung-ujungnya mulai pengajuan, verifikasi dan juga pencairan. Jadi pengajuan dan perguliran, alur pengajuan dan perguliran DBM BUMDesma itu masih sama dengan perguliran di UPK Niaga Lestari yang kemarin, yang mana terdapat pengajuan dari kelompok, kemudian verifikasi, setelah verifikasi pencairan. Pengajuan kredit di DBM, pengajuan kredit yang dilaksanakan pada DBM ini sama dengan pengajuan di DAPM atau PK. Formulir dari anggota dan lampiran kelompok masih sama, tidak ada perubahan. Jadi formulirnya masih sama, tapi nanti mungkin yang berbeda itu kop suratnya, kopnya masih akan berbeda, akan berubah gitu. Yang tadinya UPK Niaga Lestari menjadi DBM Niaga Lestari, itu tidak ada perubahan. Formulir anggota masih sama, kemudian rekapitulasi pengajuan yang dipegang ketua kelompok itu masih sama juga. Kemudian di saat ini mungkin ketika pengajuan harus diisinya langsung oleh anggota. Nah, jadi diusahakan ketika mengajukan meminta formulir itu setoran 11, ketika ibu-ibu setor ke sini angsuran 11 sudah bisa minta. Atau kalau tidak bisa telepon ke saya, kalau WA ke saya, Pak, nanti besok mau setor, minta disiapkan formulir sekian, anggotanya sekian.
itu bisa. Ya, jadi bisa disiapkan. Kemudian rekapitulasi itu nanti setelah anggota menulis pengajuan di formulirnya, dikumpulkan di ketua kelompok, baru ditulis di rekapitulasi. Di situ bisa dikoreksi ketika ketua kelompok lebih tahu lah, lebih paham akan kemampuan dan kebutuhan anggotanya. Ketika di formulir mengajukan 5 juta, tapi karena ada sesuatu hal atau kemampuan anggota tersebut menurut ketua kelompok itu tidak mampu untuk 5 juta, maka bisa diturunkan di situ. Nanti saya akan berpatokan pada rekapitulasi. Terus koreksi di situ, nanti ketika ada koreksi ya bisa dikoreksi di rekapitulasi. Selanjutnya kegiatan verifikasi. Setelah pengumpulan pengajuan itu akan dilakukan verifikasi. Data yang diajukan ke DBM ini, ke Bumdesma, akan direkap, kemudian akan dijadwalkan verifikasi. Kegiatan verifikasi akan dilakukan setelah pengajuan diterima oleh unit DBM Bumdesma. Yang pertama, nanti ada setelah pengumpulan data, pengajuan datanya diterima, kemudian kegiatan verifikasi lapangan. Kegiatan verifikasi saat ini akan langsung ke lapangan, langsung ke anggota. Jadi ada bukti bagi unit DBM ini untuk nanti pelaporan ke penasehat. Jadi tidak hanya sekedar Pak ini hukum gitu. Jadi ada realnya bukti. Kegiatan ini mungkin membutuhkan waktu ketika verifikasi, tidak mungkin 1 hari beres. Apalagi yang anggotanya nyampe 20 itu, 18, 20 itu kemungkinan butuh waktu 2 hari. Terus pengumpulan hasil verifikasi. Jadi nanti setelah verifikasi ada pengumuman hasil verifikasinya, apakah pengajuan tersebut di ACC ataukah ada revisi ataupun ada yang perlu diperbaiki, gitu kan? Baik, pengumpulan berkas pengajuan. Berkas pengajuan harus sudah lengkap. Jadi berkas pengajuan yang diajukan ke UPK itu harus sudah lengkap. Yang pertama, formulir anggota. Di formulir anggota itu ada fotokopi KTP peminjam dan juga penjamin. Ya. Boleh suami istri. Kalau suaminya tidak ada, ya mungkin boleh anaknya yang bisa menjamin. Tidak ada siapapun yang bisa menjamin atau yang tahu itu konsumen atau anggota tersebut bisa menjamin bahwa dia mampu. Berkas yang akan diajukan itu maksimalnya bisa 2 bulan atau 1 bulan, atau minimalnya itu 2 minggu sebelum pengajuan pencairan. Contoh ingin cair tanggal 20. Nah, itu minimalnya pengajuan itu harus tanggal 1 sampai tanggal 5. 1 sampai tanggal 5. Pokoknya sebelum itu terakhir. Nah, kalau bagusnya itu pas setoran terakhir itu sudah verifikasi, sudah selesai diverifikasi. Nah, jadi ketika dana ada, lunas, cair bisa. Biasanya gitu ya. Jadi intinya gini, pengajuan itu angsuran 11 minta pengajuan, 2 minggu kemudian kembalikan, diberikan. 2 minggu kemudian pelunasan, cair. Nah, ada waktu dari pengajuan sampai ke pencairan itu ada 2 minggu. Nah, di 2 minggu itu kita bisa lakukan verifikasi. Verifikasi pengecekan berkas itu akan diperiksa lengkapannya. Jadi apabila tidak lengkap akan diminta kelengkapannya. Jadi sebelum jadwal verifikasi keluar akan dicek dulu datanya,
kemudian kelengkapan persyaratannya. Setelah komplit, setelah semuanya didata, apabila ada kekurangan telah diisi, intinya komplit semua, maka akan dijadwalkan verifikasinya. Nah, penjadwalan verifikasi nanti akan disampaikan oleh pihak DBM kepada ketua kelompok. Ketua kelompok diberitahukan kepada anggota. Jadi tidak ada miss nantinya. Ya, tidak ada miss. Jadi dijadwalkan hari Selasa, ternyata anggotanya keluar, gitu kan. Nah, itu nanti kita akan bahas setelah selesai pemaparan ini. Kemudian kegiatan verifikasi. Setelah penjadwalan, kita akan lakukan verifikasi jadwal yang telah diberikan kepada ketua kelompok untuk dapat disampaikan kepada para anggota, sehingga ketika jadwal verifikasi, anggota berada di tempat usaha atau di rumahnya. Jadi ketika verifikasi itu tidak harus ke rumahnya, ya, karena yang berdagang dagangnya di luar, kita sampaikan ke tempat usahanya, karena yang dibutuhkan itu adalah bukti bahwa dia usaha. Gitu kan. Jadi kalau yang keliling itu nanti bisa janjian di mana, sekitar jam berapa kita ketemu di contoh di ketua kelompok, di rumah ketua kelompok, keliling ke rumah ketua kelompok, bisa ketua kelompok. Tapi dengan bukti bahwa dia sedang berjualan. Bila tidak berada di rumah atau tempat usahanya, maka dianggap mengundurkan diri anggota tersebut, ya, dengan alasan yang tidak kuat. Jadi anggota itu menghindari verifikasi, maka itu dianggap mengundurkan diri. Jadi dimohonkan untuk mulai saat ini perguliran tahun 2025 itu anggota wajib semua mengikuti verifikasi. Yang diverifikasi terutamanya adalah kegiatan usaha. Itu yang terutamanya. Kemudian nanti ada dokumentasi yang perlu diambil. Verifikasi kegiatan usaha di lapangan akan dilakukan langsung kepada tempat usaha anggota sehingga datanya real. Kemudian dokumentasi dan pencocokan data. Dokumentasi adalah bukti yang akan diambil oleh pihak DBM ketika verifikasi. Oke, kemudian kategori kegiatan usaha. Kategori kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan anggota akan dicek langsung dan diperiksa berdasarkan formulir pengajuan. Jadi di formulir pengajuan kan anggota itu menuliskan jenis usahanya apa. Nah, itu akan dicocokkan ketika nanti kegiatan verifikasi. Kegiatan usaha, ada yang usaha, ada pemilik usaha, ada pegawai, dan ada yang tidak bekerja. Nah, itu nanti akan dikategorikan. Nah, saat ini pun ibu-ibu dikumpulkan di sini adalah salah satunya untuk mengidentifikasi anggota pencairan tahun 2024 itu dikategorikan yang mana, apakah dia usaha itu seperti jualan, gitu kan ya. Terus dia pemilik usaha, jadi dia punya warung atau dia punya bengkel contohnya. Terus dia tidak bekerja tapi dia punya usaha, punya anak buah, punya pegawai, itu pemilik usaha. Terus ada pegawai itu dia yang kerja di toko, kerja di pabrik, gitu kan. Terus tidak bekerja, ya dia hanya mengandalkan gaji suami, gitu kan. Tidak bekerja di rumahnya. Jadi untuk setor itu dia mengandalkan gaji suami, contoh seperti itu. Penjaminnya suami. Ya, penjaminnya suami, jadi mengandalkan gaji suami, jadi uangnya bukan untuk usaha. Terus analisis data, hasil verifikasi lapangan nanti akan kami analisis sehingga akan keluar sebuah keputusan. Jadi pengajuan tersebut setelah dianalisis bisa langsung disetujui atau mungkin ada pengurangan pengajuan karena hasil verifikasi ada perbaikan data. Kalau penolakan menurut saya tidak akan mungkin karena itu pasti ada yang usaha, ada yang memenuhi syarat itu akan tetap dicairkan.
Jadi perbaikan data. Jadi perbaikan data yang tadinya mungkin pengajuannya 100 juta karena tidak sesuai dengan yang di lapangan, akhirnya diperbaiki sehingga nanti tetap di 100 juta, contohnya seperti itu. Kemudian penetapan hasil verifikasi. Nah, tadi setelah dianalisis kemudian akan ditetapkan hasilnya setelah verifikasi dilaporkan ke pihak BUMDesma. Pihak BUMDesma nanti akan membuat keputusan bahwa kelompok ini pengajuannya langsung disetujui atau pengurangan pengajuan atau perbaikan data. Setelah selesai itu kemudian akan disetujui dan maju ke tahap berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah perguliran kredit. Jadi setelah verifikasi selesai, hasilnya keluar, maka kegiatan selanjutnya adalah perguliran atau pencairan kredit. Setelah tahapan verifikasi, kemudian akan keluar jadwal perguliran. Jadwal perguliran, maka pihak DBM akan menindaklanjuti dengan mengeluarkan proposal. Jadi setelah selesai keluar proposal, maka itu siap untuk dicairkan. Di dalam kegiatan perguliran itu harus ada satu proposal, yang kedua anggota, seluruh anggota, yang ketiga pengurus kelompok, yang keempat mungkin pengurus DBM yang harus ada. Demikian mungkin paparan yang harus disampaikan saat ini terkait tentang administrasi yang akan kita jalani di tahun 2025 ke depannya. Mudah-mudahan dipahami, dan apabila ada pertanyaan dan kesepakatan mungkin kita akan buat di sini sehingga tidak memberatkan antara pihak BUMDesma dengan ibu-ibu selaku ketua kelompok di lapangan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin